Shalom, puji Tuhan. Kita kembali dalam acara kita Living Bible malam hari ini. Dan kita tahu bahwa hidup setiap orang percaya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dan kebenaran firman Tuhan yang dihidupi. Alkitab katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Dan itu yang menjadi kekuatan dan menjadi sukacita. Pada malam hari ini saya bersama-sama dengan gembala dari GBI Geraha Sukacita Sunter, dengan hormat Bapak Pendeta Stevi Lucius. Selamat malam, Pak. Selamat malam, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan share satu hal mengenai pandangan Alkitab. Beliau sebagai seorang hamba Tuhan melihat apa yang terjadi sekitar kita, dan nanti beliau akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita. Malam hari ini Pak Gembala atau Pak Pendeta Stevi, kita akan melihat bahwa situasi di sekitar kita, pandemi ini bukan selesai, malah turun dan naik kembali. Menurut Pak Stevi sebagai hamba Tuhan melihat fenomena yang terjadi ini dari sudut pandang seorang pelayan Tuhan, gembala sidang, hamba Tuhan, dan menurut Alkitab bagaimana hal ini bisa dilihat secara keseluruhan? Kalau saya memandangnya, saya selalu berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin. Tanpa seizin Tuhan, dan tanpa ada rencana Tuhan di balik setiap apa yang diizinkan terjadi. Karena itu jelas. Ya. Alkitab katakan, saya boleh buka ayat ya? Ya, boleh. Wah, senang sekali kita boleh. Saya lihat di dalam Ibrani, surat Ibrani, kalau kita lihat di pasal yang ke-12, kalau saya boleh baca ayat 26 sampai 29, saya bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wow. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Jadi jelas bahwa Tuhan izinkan goncangan-goncangan ini terjadi supaya yang tidak tergoncang itu nampak. Amin. Siapa yang tidak tergoncang? Alkitab jelas berkata kerajaan Allah tidak akan tergoncang. Amin. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada dalam kerajaan itu supaya kita pun tidak mengalami goncangan-goncangan itu. Iya, amin, amin. Iya kan, jelas ya, kayak gitu. Dan kalau kita bicara kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Itu bukan hanya nanti, enggak sekarang. Ini kita sudah harus menikmati karena Yesus hadir membawa kehadiran kerajaannya di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita harus menikmati. Nah pertanyaannya sekarang, kerajaan Allah itu apa? Nah, dalam Roma 14 ayat 17 jelas berkata kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Tapi pertama soal kebenaran. Amin. Jadi kita harus hidup mengalami kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, baru kita bisa menikmati kerajaan Allah. Betul. Lalu yang kedua, bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera. Itu yang disebut dengan erena itu kan. Artinya hati tenang, pikiran tenang karena hubunganku dengan Tuhan beres. Orang yang benar hidupnya, hubungan dengan Tuhan beres, dia akan menikmati namanya kerajaan Allah. Wow. Yang ketiga, bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita oleh Roh Kudus. Itu disebut dengan kara, artinya senang, kesenangan dalam hati yang merupakan anugerah Tuhan yang dikaruniakan bagi anak-anak Tuhan. Itulah kerajaan Allah itu. Wow. Nah, jadi saya percaya goncangan itu justru kita melihat bahwa ini berarti ada rencana Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena saya selalu bilang, ya kan, semua orang ke gereja kita nggak tahu mana kualitas benar, mana yang tidak, mana lalang, mana gandum. Orang pun melayani Tuhan, nggak ada yang tahu motivasinya. Alkitab bilang lalang dan gandum itu akan tumbuh bersama ya. Nah, tapi lewat goncangan baru teruji lah. Jadi saya melihat fenomena ini memang Tuhan izinkan supaya kita dilihat kualitas kita di sini. Jadi seperti penampian begitu ya? Betul. Ya, Pak Pendeta ya? Betul. Seperti penampian gitu. Kayak kita lihatlah dalam kitab Wahyu jemaat di Efesus. Melayani dahsyat, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku akan muntahkan engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Wow. Kalau kita cuma lihat pelayanannya oke kan? Iya, benar. Tapi kualitasnya Tuhan yang lebih tahu. Ya. Jadi saya percaya peristiwa yang sedang terjadi ini lewat COVID ini
ada rancangan Tuhan. Makanya paling tidak kita disadarkan, diingatkan, kembalilah kita kepada real yang Tuhan kehendaki. Bapak Pendeta, kalau kita lihat ya, ini bukan saja menggoncangkan ekonomi masyarakat, Ya. tapi dalam gereja juga ya. Betul, Maksudnya pasti. pelayanan, jemaat ya. Betul. Menurut Pak Pendeta bisa kasih Ya, pandangan karena ini. kita kan hidup di dunia ini. Orang lain makan nasi, kita juga makan nasi. Ya, ya. Yang lain, bangsa lain mungkin makan roti, semua pendeta makan roti. Nggak ada bedanya. Ya, Kita butuh uang, sama butuh uang, ya kan? Iya benar. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi kalau Tuhan izinkan goncangan kan kita rasakan, tapi kualitas berbeda memandang goncangan itu yang menentukan iya, perbedaannya. Betul. Ya kan? Betul. Seperti bangsa Israel, Musa mengirim 12 pengintai, melihat negeri yang diintai sama, kaya susu dan madu semua, tapi laporan terakhir akhirnya yang 10 bilang, tapi kita nggak mungkin bisa masuk. Karena lihat orangnya besar-besar, kita kena habis. Padahal orang itu pun nggak berbuat apa-apa. Itu kan mindset mereka yang salah. Jadi tergantung pola pandang untuk melihat itu. Ya? Yosua dan Kaleb bilang tidak, kita harus masuk kalau Tuhan suruh. Ya. Akhirnya dia yang masuk. Benar. Jadi kita lihat ini justru kita di sini, kita yang belum sungguh-sungguh introspeksi lah, supaya motivasi kita dalam ikut Tuhan, layani Tuhan dibenarkan oleh Lebih Tuhan. sungguh-sungguh lagi. Betul. Wow, malam hari ini kita melihat satu pandangan yang luar biasa. Beliau katakan bahwa segala sesuatu akan dimurnikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara iman, dan secara keseluruhan. Kita akan dimurnikan supaya orang melihat kualitas dan kapasitas kita sebagai orang-orang percaya. Bukan tadi Pak Pendeta katakan, bukan hanya kita percaya saja, tapi mengerti rencana dan kehendak Tuhan, itu yang dahsyat, bahkan luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa menurut Pak Pendeta sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai gembala jemaat, dan sebagai pelayan Tuhan, melihat situasi yang ada sekarang ini, bagaimana sikap Bapak untuk mendorong jemaat untuk lebih maju lagi di dalam iman, melewati tantangan mereka hari lepas hari? Ya itu, makanya saya bilang, sekarang ini kan kita sedang ada dalam satu pengujian pemurnian tentang iman. Nah justru saat inilah kita harus menunjukkan sikap hidup kita sebagai seorang beriman yang sungguh-sungguh. Iya, benar. Nah selama ini konsep kita iman percaya. Iya, Orang betul. yang Kristen dari kecil mabuk di pinggir jalan percaya Yesus percaya. Iya, betul, Tapi betul. tunjukkan dong sikap hidup lo orang percaya. Iya, betul, Nah betul, itulah yang betul. saya sedang bahas supaya jemaat pun bisa mengerti. Iya. Oh ternyata iman tidak sesimpel seperti Iya, itu. betul. Iya kan? Iya, benar. Sampai kadang-kadang dia pikir kalau saya beriman berarti saya sedang memaksa Tuhan lakukan apa yang saya mau. Ya, Padahal betul. kita beriman justru kita menundukkan hidup kita kepada apa yang Tuhan mau. Wow, betul. Selama ini kita konsepnya banyak terbolak-balik. Betul. Saya beriman berarti saya menaklukkan diri saya kepada kedaulatan Tuhan atas hidupku. Amin. Itu orang beriman. Benar. Makanya saya sering kali bilang hati-hati. Kadang-kadang kita ambisi kita bilang visi dari Tuhan, padahal itu ambisi kita. Saya mau ini, mau itu, baru kita pakai nama Tuhan. Iya, Padahal belum tentu Tuhan mau apa yang kita lakukan, karena itu ambisi. Betul. Padahal kita beriman, kita masuk dalam rencana Tuhan, sehingga visi Tuhan lah yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Jadi saya sedang menjelaskan tentang situasi seperti ini. Ya ini pemurnian kita yang belum beriman, sungguh-sungguh beriman, percaya, tunjukkan sikap hidup yang luar biasa sesuai dengan Tuhan mau. Jadi setelah ada satu kata, lakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Seringkali kan kita berdoa mengikuti apa yang kita mau. Kita paksakan Tuhan, Tuhan ikuti apa yang gua mau dong. Malam hari ini kita dengar satu renungan firman Tuhan yang luar biasa, mengerti kehendak Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Ini berat banget. Tapi malam hari ini ada pesan yang luar biasa akan disampaikan oleh Pak Steven untuk kita semua melewati tantangan hidup hari demi hari sebagai orang percaya. Apa yang harus kita buat, Pak? Yang harus kita buat pertama jelas kita melatih hidup kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Udah nggak ada cara lain. Nah sehingga waktu kita nyatakan kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tunjukkan sikap hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, lakukan apa yang Dia kehendaki. Kan Tuhan Yesus bilang kalau kau mengasihi aku, kau harus menuruti segala perintahku. Ya, benar. Saya pikir nggak ada yang cara lain lagi. Dan sehingga kita menghadapi masalah-masalah, sudut pandang kita juga harus kita ubah sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Benar. Justru waktu saya melihat peristiwa yang sedang terjadi di dunia, saya bersyukur. Kenapa? Berarti firman Tuhan ini hidup.
Ya dan amin. Amin. Harus digenapi. Amin, amin, amin. Alkitab bilang manusia makin bertambah jahat, kasih menjadi tawar. Ini sedang terjadi kan? Betul. Kita akan menghadapi banyak masalah-masalah, kejahatan dunia semakin bertambah, dan ini sedang terjadi. Amin. Termasuk Tuhan izinkan COVID pun, ini kan semua saya tetap percaya ini dalam kontrol Tuhan, Tuhan tahu. Amin. Karena justru dia pakai untuk justru supaya dengan peristiwa ini kita semakin lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak ada cara lain. Semakin beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberi hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, melayani Tuhan. Melayani juga harus mengerti, bukan harus jadi pendeta. Ya. Semua yang kita kerjakan pakailah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Itu yang malam hari ini kita mendengar pesan yang luar biasa. Segala sesuatu Tuhan akan murnikan. Iman kita akan dimurnikan, hidup kita akan dimurnikan, cinta kita kepada Tuhan juga harus dimurnikan. Persoalannya kita mau mengerti kehendak Tuhan atau kita berjalan mengikuti apa yang kita mau dan memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita mau. Malam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sevilusius sebagai gembala sidang dari GBI Geraha Sukacita Sunter. Kita tahu malam hari ini kita dikuatkan, kita masuk dalam kemenangan, dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Stevi yang sudah menjadi berkat dalam acara kita Living Bible. Biarlah kita hidup dalam firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam firman Tuhan, dan kita meraih janji sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalanlah terus, jangan pernah menoleh, mengerti rencana Tuhan, dan melihat apa yang kita alami saat ini ada rencana Tuhan di baliknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa di layar kaca saudara ada nomor-nomor telepon yang saudara boleh hubungi. Di situ ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan melayani saudara, baik secara konseling, doa bersama-sama. Saudara mau bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, apapun yang saudara buat untuk menyenangkan hati Tuhan, temui mereka, berbicara dengan mereka. Saudara akan ditolong, saudara akan diberi jalan keluar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian acara kita pada malam hari ini, Living Bible. Kita hidup dalam firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.